Kita akan mempelajari transformasi geometri. Adapun pengertian sederhana dari transformasi geometri adalah merubah posisi semua titik pada bangun datar. Titik yang dimaksud di sini adalah titik koordinat. Artinya, bangun datar tersebut digambar dalam koordinat kartesius. Jadi, transformasi geometri ini mempunyai 4 jenis. Yang pertama ada translasi, yang kedua ada refleksi, yang ketiga ada rotasi, dan yang keempat ada dilatasi. Jadi kita mulai dari jenis transformasi yang pertama, yaitu translasi. Istilah lain dari translasi adalah pergeseran. Oke, pengertian dari translasi adalah memindahkan setiap titik pada bangun datar dengan jarak dan arah yang sama. Jadi kalau dinyatakan dalam rumus matematika, maka jika terdapat sebuah titik, kita asumsikan titiknya adalah titik A, titik koordinat berarti mengandung elemen X dan Y. Kita translasikan sejauh AB. Nah, AB disinilah yang menjadi acuan pergeserannya dan arahnya. Nah, jadi kalau misalnya sebuah titik kita translasikan sejauh AB, maka akan menghasilkan bayangan. Nah, hasil dari bayangannya adalah X plus A, kemudian Y plus B. Artinya, kalau kita mengerjakan soal yang berhubungan dengan translasi, kita harus tahu titik koordinatnya dan kita juga harus tahu translasinya sejauh apa. Sejauh AB, artinya A-nya sama B-nya tergantung ya, bisa berubah-berubah. Supaya lebih jelas, kita coba ke contoh. Kita mulai dari contoh yang pertama. Misalkan terdapat sebuah titik. Jika terdapat titik A yang elemennya misalnya 3, minus 2, ditranslasi di sejauh 32. Ini bukan hanya menurun nulisnya ya, bisa jadi juga mendatar, tergantung buku juga. Ditranslasi sejauh 32, maka tentukan bayangan dari titik A. Maka dari sini kita jawab. Gunakan rumus yang tadi, artinya kita harus tahu dulu X, kemudian Y, kemudian A-nya, dan terakhir B-nya. Nah, di sini kan kita punya titik A, yaitu A3, minus 2. Kemudian kita punya translasi, di sini kan translasinya 3 dan 2. Artinya 3 ini adalah A dan B ini 2 ini adalah B-nya. Ingat kalau misalnya A ini berarti menggeser titik ke kiri atau ke kanan. Kalau misalnya A-nya negatif berarti digeser ke kiri, kalau misalnya A-nya positif berarti digeser ke bawah. Sedangkan kalau B ini adalah menggeser ke atas atau ke bawah. Artinya kalau dia B-nya positif ke atas, kalau B-nya negatif ke bawah. Berarti di sini kan kita punya titik A 3, minus 2 dan kita punya translasi yaitu 32. Nah, berarti ini kan adalah elemen X
sedangkan yang ini elemen Y, kemudian ini adalah A, dan ini adalah B. Ayo kita tentukan bayangannya, maka dari sini kita peroleh A 3, minus 2, kita translasikan A 3, minus 2, kita translasikan sejauh 32, maka akan menghasilkan bayangan X plus A, artinya 3 plus 3, kemudian di situ Y plus B, berarti minus 2 plus 2. Maka dari sini kita peroleh A aksennya adalah 6,0. Jadi bayangan dari titik A adalah 6,0. Ini untuk nomor 1. Sekarang kita coba ke contoh yang lain, yaitu ke soal nomor 2. Di sini dikatakan terdapat segitiga ABC dengan titik A koordinatnya adalah minus 3,1, kemudian titik B koordinatnya adalah minus 1,4, dan titik C koordinatnya adalah minus 2, min 1. Nah, jika segitiga ABC ditranslasi sejauh 4 minus 3, artinya digeser ke kanan, semua titik ini, titik A, titik B, dan titik C digeser ke kanan karena positif 4 di sini ya. Kemudian diturunkan ke bawah karena di sini negatif. Ingat A 4, B-nya negatif 3. Tentukan bayangan dari A aksen, B aksen, dan C aksen. Baik, kita jawab. Sama seperti yang tadi, kita harus tahu A, harus tahu B, kemudian harus tahu elemen X dan elemen Y. Nah, untuk A berarti kan X-nya adalah 3. Maaf, minus 3, sedangkan Y-nya adalah 1. Berarti saya tulis ya. A minus 3,1 kita akan translasi sejauh 4, minus 3. Berarti di sini bayangannya, ingat X-nya di sini adalah minus 3, berarti minus 3 plus 4, kemudian 1 plus minus 3. Berarti dari sini kita perolehlah bayangannya 1, minus 2. Kemudian kita lanjut ke B. Ini yang pertama, kemudian ke B. B di sini adalah berapa? Minus 1,4. Sama, kita translasikan. Ingat nak, kan kita punya segitiga. Segitiga memiliki 3 titik koordinat. Jadi kalau kita disuruh mentranslasi segitiga tersebut, artinya kita translasikan semua titiknya. Ketiga titiknya kita lakukan translasi. Di sini berarti translasi sejauh 4 minus 3. Berarti kan dari sini kita peroleh B aksennya adalah min 1 plus 4, kemudian 4 plus minus 3. Berarti kita peroleh B aksen adalah 3,5.
1, ya kan? Kemudian titik yang terakhir. Titik yang terakhir, titik C, yaitu berapa? Coba lihat lagi, minus 2, minus 1. Minus 2, minus 1. Sama, kita translasikan juga. Kita translasi sejauh 4 minus 3. Maka akan menghasilkan bayangan minus 2 plus 4, kemudian minus 1 plus minus 3. Berarti di sini kita peroleh C aksennya adalah minus 2 tambah 4 itu hasilnya 2, kemudian minus 1 plus minus 3 hasilnya adalah minus 4. Nah, jadi di sini kita peroleh, jadi bayangannya adalah, kan di sini kita dapat bayangan, berarti kita nggak perlu buat aksen lagi. Tapi kalau kita tidak tulis bayangan, kamu harus tulis tanda aksen supaya kita tahu kalau itu adalah bayangan. Jadi bayangan A adalah 1, minus 2, kemudian bayangan B itu adalah 3,1, dan yang terakhir bayangan C adalah 2, minus 4. Baik, demikian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini membantu. Nah, setelah ini kita akan lanjut lagi ke jenis transformasi yang kedua, yaitu refleksi. Sekian pelajaran kita untuk sekarang. Semoga kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih semua, sampai jumpa.